Ini masih baru. Oto. Kalau Anda menang, cepat diambil. Saya nggak yakin yang jaga hadiahnya kuat imannya. Teman-teman semua, terima kasih. Ini kita hari ini sesuai permintaan banyak, kita diminta untuk bicarain tentang pengalaman kami di Unbound Gravel 2022. Kita sebenarnya ingin agak menunda karena beberapa anggota kami masih belum pulang. Di sini ada hadir saya Azrul Ananda, Om Johnny Ray, sudah tahu pasti. Kami dua-duanya survivor 200 mile. Mohon maaf yang 200 mile yang mengalahkan matahari, yang dua yang paling hebat, itu yang Om Edo Bawono sekarang masih di Amerika, nggak mau pulang, sebenarnya bukan nggak mau pulang, karena dia dulu kan atlet tenis, jadi anaknya sekarang sedang camp tenis di Amerika, jadi dia belum pulang. Om John Bumiharjo langsung menanggapi tantangan berikutnya, ada event yang dia harus pergi sehingga tidak bisa bergabung dengan kami, dan kebetulan sepeda mereka berdua juga belum datang. Jadi yang masih dari Amerika, entah masih di Afrika atau di Inggris atau di Eropa tapi belum nyampe, jadi kita juga tidak bisa menampilkan sepeda mereka. Jadi yang saya tampilkan sepeda saya dulu, dan tapi di sini ada, saya yakin bisa mewakili, ada satu lagi yang tidak bisa hadir, CEO Subjersey, Mas Bagus Ramadhani, karena sedang karena mungkin lama ditinggal ke Amerika, jadi pengen sama istri terus kayaknya gitu. Saya ingin omongan dia ketika turun dari pesawat adalah waktunya sama istri gitu. Jadi selamat menikmati. Jadi yang hadir di sini adalah saya, Om Re, dan di sebelah kanan saya Mas Amdani Ocha, finisher 100 mile, direktur R&D Subjersey. Dan yang paling populer mungkin di sebelahnya Om Ray, ini komennya luar biasa di 100 mile, Om Dietmar Dutiluk, dan beliau ini man of the match katanya di 100 mile karena dia tuh menyemangati, energi positif sekaligus memberikan kehangatan secara literal kepada Om Ocha dan Mas Bagus ketika di dalam mobil kedinginan. Dan tentunya di sebelahnya adalah istri saya, Ivo, yang juga finish 100 mile. Ini perlu kita sampaikan rahasia ya Om Re ya, karena sebenarnya Ivo dan satu lagi, saya tidak mau nyebut nama, itu seharusnya tidak ikut 100 mile ya. Ya. Seharusnya ikut 50 mile ya, 50 mile kan ya. 50 mile, yang satu lagi alasannya, yang satu itu kebetulan juga nggak ada di sini, jadi bisa ditebak siapa. Jadi pengen wisata katanya. Yang satu lagi, ketika Anda ngomong Ivo dan satu lagi, iya, banyak yang tanya ke saya, iya, cewek siapa lagi yang ikut? Saya bingung, siapa ya? Gitu loh. Loh, itu yang disebut Ivo dan satu lagi. Saya bingung. Bukan, itu bukan cewek. Itu satu di antara kita gitu ya. Tapi bukan cewek. Iya. Gitu. Jadi saya pertama bingung, mereka tuh ngotot, ada satu lagi, ada. Terus akhirnya mereka perhatikan, oh iya ya, ternyata satu tapi tidak disebutkan yang mana gendernya. Ya. Jadi he or she-nya nggak disebut ya. Tapi ngomong gini jadi trauma. Jadi tapi karena pengalaman dari tahun lalu yang 50 mile itu sehari sebelumnya berbarengan. Jadi kelas-kelas eksibisi itu sehari sebelumnya kan, kayak XL 50 mile, 25 mile itu sehari sebelumnya, dan itu kita harapkan Ivo sama yang satu itu, yang tidak di sini itu akan membantu support kita di hari kedua. Rencananya kan begitu. Ya. Tapi ternyata sama penyelenggara yang 50 dan 6 itu harinya disamakan. Ya, jadi mau nggak mau harus pindah kelas. Ya. Pindah rute, bukan pindah kelas. Nah, ya. Waktu itu kan sempat nggak mau kan ya. Ya. Tapi sebenarnya waktu dia nolak pun sebenarnya saya sudah email, tolong pindahkan ini semua ke 100. Kan alasannya gampang. Ibu kan kalau misalnya kamu ikut yang 50, kamu start jam 9, kamu selesai sebelum jam 12. Habis itu mau ngapain? Kan nungguin kita juga sampai malam. Kan mending sekalian ikut muter-muter. Ya. Betul. Dan juga sebetulnya seperti tulisan saya hari ini itu kan sehat ya. Maksudnya 100 mile itu walaupun capek itu termasuk sehat-sehat dalam arti Anda finishnya masih terang, masih bisa makan. Yang huri-huri di jalan banyak gitu. Ya kalau kita
Dia tepatnya. Dia tepatnya. Antara tikus hutan, Sapi. dia jangkrik. Itu dia tepatnya. Tapi kita harus salut sama Omri. Kita Betul. sempat khawatir Omri gagal, tapi ternyata Omri finish luar biasa. Terus, Akhirnya semua ikut 200 dan 100. Enak, jadi kru dan mekaniknya baginya kan gampang ya. betul, ya. Baginya gampang, yang satu fokus ke 100, yang satu fokus ke 200. Ya. Akhirnya mudah, coba ada yang ikut 50, susah itu. Jadi ya untung Ivo akhirnya ikut 100 dan yang satu lagi itu ya mau nggak mau ikut 100. Dia waktu itu nggak mau pun, ketika datang dia baru akan nyadar kalau dia ikut 100. Dia kasih tahu, Tidak kasih pilihan. dia kasih pilihan. Ya, jadi ya kita terima kasih semuanya, kita bersyukur kita semua finish dengan selamat, dengan tidak ada yang mengalami kendala besar. Omre kayaknya masih sehat-sehat saja. Setelah pulang pun kita cek masih ya kayak gini, jadi nggak berubah. Kalau dia makin waras, tandanya kan ada yang kepalanya mungkin kebentur kemarin. Nah, karena kepalanya nggak kebentur, jadi dia masih kayak gini. Ini sudah boleh cerita perjalanannya belum? Belum, kita ngomong peta belum. dulu ya. Lanjutkan nanti. Ya, nanti itu akan panjang. Jadi ya banyak teman-teman nanya Omre sama Om Dietmar sama Ocha juga. Rutenya itu seperti apa ya? Karena kan kalau ngelihat video kita yang 200 dan 100 itu kok ada tempat-tempat yang sama gitu. Tapi cuacanya beda banget. Luar biasa. Kan beda banget gitu. Ya mohon maaf, Omre, saya nggak tahu cuacanya Omre gimana, saya nggak tahu cuacanya Om John dan Om Edo seperti apa, dan saya juga nggak tahu cuacanya yang 100 seperti apa. Karena wilayah coverage-nya ini luas sekali. Jadi teman-teman izin saya menjelaskan rutenya dulu. Ini kita ambil dari, sebenarnya ini lukisan seniman lokal ya, yang dijual saat event, jadi souvenir. Harganya lumayan ini. Tapi ini kita tampilkan karena ini menunjukkan bahwa memang rute tradisionalnya Unbound Gravel atau Dirty Kanza sejak 2006 itu adalah yang 200 mile. Jadi rutenya, ini rute tahun ini kota Emporia di atas ini karena rute tahun ini ke selatan. Tahun lalu ke utara, ke atas. Jadi beda banget dengan tahun lalu. Nah, dan rute ini dan rute yang 100 mil itu belakangan jadi sangat-sangat populer, bahkan pesertanya lebih banyak daripada yang 200 mile. Jadi kalau kemarin dibagi ada sekitar hampir 4.000 peserta di Unbound Gravel tahun ini, itu hampir 1.500 di 200 mile, hampir 1.500 di 100 mile. Selisihnya kira-kira 50-an antara yang 100 dan 200 ini, banyak yang 100. Kemudian kan berarti sisa hampir 1.000, sisa hampir 1.000 itu dibagi banyak kelas itu. Jadi kelompok terbesar ketiga adalah yang 50 mile, itu hampir 800. Jadi sebenarnya yang XL, yang 25 sama yang high school, Ya. high school ya? Ya. Yang anak sekolah itu di total ya nggak sampai 250, nggak sampai 300. Jadi tetap signature eventnya adalah yang 200 dengan challenge utama yang Beat the Sun, yang itu congratulations buat John dan Edo berhasil menjadi perwakilan kita yang mendapatkan award paling berharga di Unbound Gravel, yaitu Beat the Sun. Saya sampaikan di salah satu komen bahwa saya nggak mungkin dapat Beat the Sun. Saya nggak mampu saat ini, nggak sanggup. Kalau mau sanggup, komitmen untuk sanggup itu berat Luar sekali. biasa. Komitmen latihannya, komitmen dietnya, segala macam itu luar biasa. Jadi karena pace-nya Beat the Sun itu bukan sekedar jauh-jauhan, tapi speed-nya juga harus dapat. Om John Bumiharjo itu menuntaskan 13 jam setengah, hampir 13 jam setengah itu, speed average-nya masih hampir 25 km per jam. Total menanjak hampir 3.000 meter itu. Sedangkan saya pace rata-ratanya kira-kira 16-17 km per jam. Omre kurang lebih sedikit di bawah saya, jadi nggak selisih banyak saya dengan Omre. Jadi itu menuntut ya memang Edo dan John memang ya monster ya di Indonesia ya. Yang kenal di Indonesia mungkin tahu mereka berdua seperti apa. Jadi mereka seperti itu, dan kita semua start dari Emporia, dan ini yang 200 mile memang startnya beda. Kita jam 6 pagi, Ivo dan yang lain ini start jam 7 yang 100 mile, jadi selisih 1 jam. Kemudian kalau lihat rutenya ini seperti angka 8. Kenapa seperti angka 8? Karena ini memang penyelenggaranya efisien banget dalam membuat rute. Meskipun tahun lalu yang ke utara juga angka 8 kan, sama. Angka 8 juga. Jadi di mil 41,
di sini. Jadi setelah dari sini ke arah selatan di mil 41 ini namanya Texaco Hill yang water station pertama yang Anda lihat di video 200 maupun di video 100 ada. Itu dari sini baru dipisah. Yang 100 mil belok kiri, jadi melengkapi putaran pertama ini. Yang 200 mil belok kanan, melanjutkan ke pit stop kita di Eureka waktu itu. Ya, tapi kalau di rutenya lurus, seingat saya. Yang 100 lurus. Iya, yang 100 lurus, yang 200 kanan, ya. Ya, tapi kalau di peta ini ngiri, kita kanan. Ya. Nah, ini banyak yang nyasar ya, yang 200 ya. Kalau Anda lihat di video, saya hampir salah belok. Om Ray juga sempat berhenti nanya 200 kemana, karena ternyata teman-teman banyak yang ya, ketemu yang 200 salah arah ya. Iya, banyak. Ketemu waktu itu. Enggak sih, cuma waktu kita lewat itu jelas ya, apa petugasnya itu Dia teriak-teriak Iya. terus kan. 100 ke sini, 200 ke sana. Ya. Jadi Tapi kita kebetulan kalau pas dia ada atau pas dia nggak teriak, mungkin orang bingung. Bingung ya. Dan itu di sini kalau dia salah rute, dia harus kembali ke rutenya. Jadi bayangkan. harus lewatin Soalnya poinnya. ke sini, wow, balik lagi. Ulangi lagi ya. Nah, ini jadi kita ke Ke bawah. sini, balik lagi gini. Jadi ini Texaco Hill, kemudian kita melanjutkan, kita pit stop pertama di Eureka yang Om Ray makan pickle itu. Oh, Itu iya. di sini. Baru kemudian kita kembali ke utara, ke atas. Water Oasis kedua itu di sini yang ternyata kamera saya merekam penampakan bullying aku ada penampakan itu. Itu di sini, mile. Oh, iya itu benar ya ceritanya ya. Itu Ya nggak tahu, saya pikir kamera saya mati, ternyata nyala dan ternyata orangnya ngomong kayak gitu kan ya. ada Itu- cewek apa gitu ya? Iya, cewek berbaju putih katanya. Saya pikir orang ini kan deket saya terus. Berarti kalau dia ngelihat, seharusnya saya ngelihat. Tapi yang saya lihat cuma sapi hitam-hitam itu. Ya mungkin sapi dilihat jadi cewek. Atau mungkin kacamata sudah ditutup lumpur. Bisa jadi. Nah, yang teman-teman ngelihat Om Ray bopong Om John jatuh 3 kali, saya bawa sepeda, Om Ray bopong bule-bule ini kok kuat-kuat. Itu di sini. Setelah Water Oasis ini. Ya. Itu di sini. Jadi lumpur yang berat itu di sini. Kemudian setelah itu kita nanjak lagi ke Tether Hill karena tanjakannya ada Tether Hill di sini dan Tether Hill lagi di sini. Pakai R ya. Ya, Tether ya, bukan yang Ya, ya. kamu kan sempat nyebut nggak pakai R itu ya. Ya. Terus habis itu baru yang 200 mil bergabung lagi dengan yang 100 mil. Yaitu kita ngelewati The Judge, tanjakan yang semua ada videonya itu The Judge. Saya nonton. Saya tak matikan. Itu udah dimatikan. Saya nyalakan dengan harapnya berhasil, tapi jatuh juga. juga. Oh. Ibu nonton di situ. Nonton. Nonton di situ. Saya yang ngambil keuntungan kan. Iya. Direkam sama Oh, kamu lewat waktu Iya. itu. Lewat, pas lewat ya. Itu 14%. Itu 14% dan ini yang kadang di kamera sulit menunjukkan ya. Di Judge itu hanya bagian tengahnya bisa dilewati. Iya, betul. Kanan kirinya itu batu-batu ambles ya. Iya, dan gravelnya gede-gede, berarti nggak ada traction di Nggak ada rodanya. ya. Ambles ya, kayak batu Masuk ambles. situ udah langsung pasti berhenti atau jatuh. Ya, saya nonton situ. Saya nonton sambil makan kacang asin. Oh, enak. Karena saya beli kacang di sini. Smart decision. Smart decision, Smart betul. Ya daripada nggak bisa lanjut, tonton betul. aja. Karena yang penting finish kan. Iya. Nah, ini sebenarnya di video kita yang 200 itu ada sedikit yang urutannya kurang kronologis sebenarnya. Karena sebenarnya di Water Oasis ini, Om Ray sempat ninggal saya. Jadi saya sudah berhenti duluan, saya nyampe duluan. Saya berhenti, saya masuk ke toko kelontong, saya beli cheese sandwich. Saya makan sama kacang, beli kacang asin. Karena sudah nggak tahan kena manis-manis kan. Nah, sudah itu. Ya. Pak Odong. Itu yang ceritanya dia ya. Ah. Yang cerita saya gini. Jadi kan saya kan nggak tahu Anda masuk di toko kelontong itu. Iya, Saya di water station. iya, Nah, terus saya sudah mau jalan. iya. Cuma tinggal ngencengkan geger gini kan. Iya. Di atas gini ngencengkan geger. Terus saya mikir gini, ini sudah mulai panas nih, saya capek. Terus ternyata ada suara, "Wey!" gitu. Nah gini, kok ada suara manggil saya ya? Nah ini saya mikir, loh ini kok cewek-cewek bule-bule kecil-kecil suaranya lagi. Mikir gini, lihat lagi. Baju putih lagi. Enggak, no. Saya mikir kan gini, waduh ini ternyata aku sudah halusinasi. Lihat-lihat gini, oh enggak, mungkin saklebetan ya, maksudnya capek gitu. Saya gini lagi, Johnny Ray, saya kaget lagi. Kok tambah lengkap namanya? Wah ini sudah gila ini saya, maksudnya sudah apa dehidrasi atau apa? Ini mil 115 ya, udah 200 kilo lebih ini ya. Ternyata
pendengar itu di ujung tuh ada di bangunan si Om Masa ini gini, sini. Saya lihat itu kaget. Oh belum gila berarti. Belum. Akhirnya saya datang. Nah, kenapa saya ninggal? Karena saya tahu kalau saya sudah duduk makan dan capeknya datang itu pasti bendera putih saya. Karena sudah males kan, maksudnya sudah mulai mikir ngapain terus ini toh olahraga cari sehat ya, ngapain kok diteruskan mulai gitu kan. Jadi ya sudah saya terus saja gitu. Soalnya saya lihat Anda itu enak sudah duduk terus makan, ayo makan. Ini kalau aku duduk ini kan masih sepedaan ya saya pikir ya. Gitu. Saya enggak wis aku tak jalan aja gitu loh. Jadi saya langsung ngomong di grup kan, kita janjian setiap di stop ngomong ke grup posisi di mana dan situasi seperti apa. Saya bilang, ninggal saya bilang kayak gitu. Tapi sandwich saya masih separuh. Iya. Saya Dan mau cari atau saya teruskan makan. Saya pikir, saya teruskan makan nanti pasti ketangkep dia bilang kayak gitu. Karena dia nggak makan dan saya ingat tahun lalu saya nggak finish di titik ini. Dan ingat omongannya Dan Hughes kan, antara mile 120 sampai 160 itu dari sini sampai sini itu adalah masa-masa di mana kita masa-masa terburuk gitu ya, yang kamu mulai alami itu. Jadi saya putuskan saya makan aja gitu. Saya nggak pengen mengulangi kesalahan tahun lalu. Saya makan aja, biarin deh terus. Nanti saya tangkap kayak gitu. Dalam hati saya gitu, jangan sampai ditinggal. Tapi saya sempat khawatir gitu, kok nggak kena. Tuh, karena kalau itu nggak ada lumpurnya, itu mungkin nggak bisa ngenakan itu. Seandainya. Karena memang yang lumpur yang angkat-angkat itu hanya 5 mile setelah ini kan ya. Iya. Nah, setelah water station ini lumpur-lumpur itu ya. Yang saya ucapkan, ini Budi ini ngangkat sepeda kok kuat ya. Jadi setelah saya ngangkat itu sudah nggak ada powernya, kakinya itu sudah tenaganya habis buat narik ini. Itu teman-teman sulit agak menjelaskan lumpurnya seperti apa ya. Mungkin bahasa yang paling tepat yang mereka omongkan, peanut butter. Jadi seperti selai kacang. Jadi apa? Lengket. Jadi sepeda itu tidak bisa digelindingkan. Memang harus sangat lengket. Harus diangkat. Ya. Harus diangkat. Dan itu berat sekali buat kita. Buat kita ya. Yang Om Dietmar kuat kan kata gini. Kuat tapi tetap berat. Tetap berat. Nah, tapi kemudian kira-kira 10 mile saya nangkap dia gitu. Dia lagi berhenti di persimpangan, lalu, kamu kenapa? Gak apa-apa gitu. Ternyata kamu kenapa waktu itu? Kacamatanya kena lumpur, jadi kayak one ojek gitu. Depan, saya ngelihatnya gini terus. Gitu. Padahal kan saya nggak pernah latihan pakai kacamata kuda, jadi kan nggak bisa. Jadi ya udah, saya pikir ya udah, dia nggak apa-apa ya, saya tinggal aja. Dan setelah itu udah tinggal misi masing-masing, ngelewati the judge, sampai di pit stop terakhir. Saya pengen menikmati pit stop itu karena habis ini saya pasti finish. Saya jatuhnya di sini. Ini yang kalau teman-teman lihat videonya teman-teman 100 yang lumpurnya banyak, yang kalian Ivo merekam pembalap-pembalap juaranya 200 lewat jatuh-jatuh itu. Iya. Ya itu saya jatuhnya juga di situ sebenarnya. Tapi waktu itu kita nggak kena hujan. Saya nggak kena hujan sih. Oh jadi lumpurnya lain sama kita ya? Lumpurnya tempat yang sama tapi feelingnya sudah beda. Gitu. Karena udah dry ya, udah. Dry enggak, kalau dry kita nggak jatuh. Jadi nggak ada airnya. Karena kita waktu itu masih ada airnya dan airnya itu jalan. Sangat airnya licin juga. Licin, ngalir. Nggak ada airnya, kita nggak ada airnya. Pas yang 200 pas pekat-pekatnya kan. Ya, pas pekat-pekatnya ketika mau mengering itu. Jadi kenapa jatuh? Karena saya pikir ini padat gitu. Jadi saya terusin aja itu kan kepedean. Oh, sudah habis pit stop terakhir. Oh, saya bisa finish tinggal 40 mile. Waktu itu ada berapa banyak jalan aja bisa jatuh. Waktu itu ya. Karena segitu licinnya. Ya, Om Ren juga jatuh di situ. Ya. Ya. Om Ren jatuh 2 kali di sini sama di sini ya. Ya, yang sini nggak ada videonya memang. Ya, saya juga ada videonya di sini. Kalau yang jatuh di sini ini mana ngomongnya ya? Ya karena kita bertamu di rumahnya para kebo itu, ya, itu saya ngerasakan karena kebo itu suka main di kubangan tuh ya kayak gitu ya. Saya dipaksa jadi kebo pindah gitu. Jadi waktu saya jatuh itu benar-benar yang di sebelah kanan tuh kan jatuhnya ke kanan tuh benar-benar kayak kubangan itu. Jadi yang di depan tuh ngerem dadak. Jadi sebetulnya saya itu belum waktunya jatuh atau tidak jatuh gitu. Tapi dia ngerem dadak. Ya, jadi saya otomatis ngerem kan karena lumpur oleng terus ya secara random jatuhnya ke kanan tuh bukan broad gini biasa enggak, ya itu kubangannya di sini pas saya jatuh itu. Jadi setir saya ini
kerendam lumpur. Kerendam totalnya. Bukan air, lumpur. Gitu, sampai jadi waktu saya jalan tuh orang banyak tanya, kamu tuh dari mana? Kok you're very muddy, kok dari mana gitu loh ya kan? Ya saya jatuh di lumpur, dia mikir juga ya saya juga jatuh tapi nggak kayak kamu gitu kan gitu. Kalau lihat videonya dia kan Garminnya penuh lumpur. Iya. Kalau saya cuma Sifter aja penuh lumpur waktu itu. Nah, jadi itu yang pertama sudah penuh lumpur itu. Terus waktu jalan ya kembali lagi nih dengar ya nih. Saya sih dikasih stick ini waktu ngambil Nggak, tapi ini kita bahas ya. Ini kita bahas ya. Ini barang paling bermanfaat. Ya. Ini nanti kita bahas ya. Nah, terus sudah jatuh itu saya mikir gini, ini kok apa ya? Oh, ini yang dinamakan lumpur. Masih berani saya. Maksudnya tinggal diseret aja. Ya itu saya kaget. Habis seret berapa meter loh? Kok nggak jalan sepedanya ya? Lempung. Lalu kok lempung? Ya sudah, saya bersihkan pakai gutik-gutik kayu-kayu itu ya. Sudah, terus akhirnya saya minggir di tanah itu. Jadi saya yang di lumpur, saya ngalah sama sepedanya si Hori itu. Dia yang di rumput-rumput. Sampai rumputnya habis, sepedanya naik gini. Iya, naik. Ya, sampai miring gini, sampai nggak ada tempat. Sampai akhirnya dari kanan rumputnya di kiri, gitu. Jadi mencari rumput. Jadi kita nyeretnya di atas rumput. Ya. Ya, gitu. Sampai Supaya nggak licin kan. supaya nggak licin. Nah, kan bisa dikonfirmasi di video itu ada anak kecil yang ngomong, kok kamu kelihatan capek dan berlumpur sekali. Iya memang. Terus ke mana? Mau nyuci di creek apa kayak Ya, sungai kecil itu sungai ya. kecil itu creek. Ya. Nah, saya mau nyuci idealnya biasanya yang namanya sungai itu bening kan biasanya. Ya mungkin habis hujan saya juga kaget loh. Warna Sungainya coklat kan- juga. Iya. Loh, kok sungainya warnanya coklat gitu loh. Ya, sama aja gitu loh. Terus sudah saya ceburkan, terus saya cuci gitu. Ya antara lumpur baru dan lumpur lama ini kan campur. Jadi akhirnya ya botol, terus itu apa ngomongnya ini apa valve apa gitu. Nanti kalau saya ngomong bahasa kita sehari-hari nanti dipikir rusuh saya. Nanti kan ya. Jadi valve ini juga penuh lumpur lagi. Ya saya mikir ini kalau saya banyak cuci-cuci di sini lama-lama nggak finish ini kan. Nah sudah saya akhirnya jalan. Ternyata waktu jalan itu yang berhenti itu ya yang saya gini loh kok kelihatannya kok tambah lama tambah miring gini kok gini terus. Oh ini masih kotor sebelah sini. Terus akhirnya saya minggir, saya ingat bawa tisunya buat bersihkan kacamata itu. Saya bersihkan itu terus anda lewat itu. Tapi ya gitu karena sudah terlalu berlumpur ya tisu ini kalah sama lumpurnya, jadi nggak bisa bersih sekali gitu loh. Ya, itu Saya yang- akhirnya kacamata saya lepas di belakang ini pakai kacamata. kalau gitu, ya. saya lepas kacamatanya mata nggak kelihatan. Memang semua kalah dengan lumpurnya. Sticknya, tisunya, kacamata, Nggak ada. valve-nya. Kalau Zoom. Nah kalau yang Di sini. di sini saya dapat bonus lagi. Saya dapat bonus gelap sudah di sini kan. Oh sudah gelap kamu? Sudah gelap. Saya masih terang waktu itu ya. Ya, saya dapat bonus gelap waktu di sini. Jadi saya turun gini karena lampunya terang kan pede banter. Saya lihat lumpurnya itu kan sudah dilewati ya pendengar ya ini yang sudah biasa dilewati roda. Iya. Di sini agak meninggi Iya, ya. ada bankingnya Ya, ya. ada gininya gitu. Kena gitunya. Ya. Padahal saya tuh enggak kayak gini. Ya namanya rodanya kita itu kan tengahnya agak licin ya. Iya. Jadi agak gini-gini terus preset sedikit aja langsung jatuh lagi. Pak lagi. Ya, ya. Bonus Kita lagi. sama. Ya. Bonus lagi. Bonus lagi. Persis kubangan lagi. Dan itu di video lucu. Jadi yang pertama nanya kan, kalau Anda nonton videonya Om Bre kan, did you hit your head? Apakah kepalamu Iya. terbentur? Orang sana kan semua, are you okay? Betul, Are you sangat okay?" peduli. Sangat peduli. Nah, tapi yang lucu yang kedua lewat. Yang kedua lewat bilang, I did that on the last time. Berarti saya dulu juga jatuh yang di sana. Ya, tapi alhamdulillah kan kita selamat semua di sini dan bisa finish. Ya. Nah itu yang berkesan dari kalau Om Ocha ya dari semua ini yang paling berkesan waktu di mana? Ya di The Judge itu sebenarnya. Di sini. Iya. Karena di situ kan aku merasa pede kan ngelihat Koko Dietmar Van Aert ini. Dia jatuh, waduh, kok jatuh ya wis aku harus berhasil gitu. Iya. Berhasil kok ngelihat yang bule-bule itu pada nonton. Wah, ini juara ini. Gitu.
Saya malah teriak juga, ya. Saya teriak, Ocha, you can make it. Tapi ternyata keliru. Setelah The Judge itu sukses, memang nggak nuntun. Tapi setelah The Judge itu kan rolling kan. Iya. Saya disalip lagi sama sama bule-bule yang tadi nonton itu disalip lagi. Kalah power ternyata. Ya itu yang Om Dima kita nanti harus style. Saya juga begitu aja. Ditanjakan kita makan semua itu ya. Saya mungkin termasuk wah enak itu. Tapi begitu datang dilewatin lagi. Saya seperti nggak punya power ya. Padahal saya sudah jaga FTP saya 259, saya antara 200 250. Saya sudah di situ. Kok kalah cepat ya? Jadi emang ya ini kalau kita lihat Om John Bumiharjo kan gede orangnya, 187, Edo juga tinggi. Ya. Jadi yang gede saya. Ya, yang gede-gede ini kayaknya lebih tangguh di ini. Dia bilang kan, dalam hati saya, ini Ivo kan paling kecil. Mungkin Ivo paling kecil di antara semua peserta 4.000 orang itu. Memang. Iya. Paling kecil. Kayaknya saya nggak nemu lagi. Powernya seperti apa gitu. Ya, jadi The Judge ya. The Judge, dan setelah itu kan hujan deras sekali itu. Ya di sini hujan ya. Masuk Madison itu. Ya. Itu yang tangan sudah beku, nggak bisa ngoper, badan ini sudah dingin sekali. Ya karena memang terus bukan hanya deras. Jarak pandang cuma Dingin kira-kira 5 sampai 10 meter. Itu yang wah itu susah sekali. Jadi anunya di sini ya hujan ya. Ya. Ketika mereka di sini kita kira-kira ya masih di sini ya Bro ya, kira-kira ya. Di Eureka ini mungkin ya. Kayak gitu. Jadi masih terus terang ketika kita sampai Madison itu Hershey mekanik kita itu cerita yang mekanik yang untuk yang 200 cerita. Tadi di sini banjir katanya gitu. Banjir dan semua kehujanan sampai masuk mobil. Saya kan dapat saya, ini kering kerontang kok nggak ada apa-apa gitu. Masa? How? Ini kering semua matahari nggak ada awan, nggak ada. Jadi menunjukkan betapa cuaca itu bisa sangat berubah ekstrim gitu. Karena harus diingat antara ketika kalian kehujanan di sini, kita masih di sini, ini kan kalau diginiin mungkin hampir 70-80 mile ya. Tapi kalau ditarik lurus ya masih 30-40 mile, masih cukup jauh gitu, masih 60-70 kilo. 60 kalau Surabaya berarti hampir Malang. Iya, hampir Malang. Lawang. Ya. Jadi jauh lah. Jadi teman-teman ini lihat gambar ini kayaknya kecil ya, tapi dari sini ke sini itu 65 kilo. Dari sini ke sini itu 50-60 kilo lagi. Jadi dari sini ke sini itu kalau ngikuti rutenya itu ya Jakarta-Bandung. Jakarta-Bandung, Surabaya Kediri 120 kilo. Jadi ini areanya luas sekali sebenarnya. Jadi ketika di sini kehujanan, di sini nggak tahu itu ya mohon dimaklumi karena memang cuacanya bisa ketika di sini seperti apa, di sini masih belum atau seperti apa kayak gitu. Nah, Om Ditman yang saya penasaran waktu Om Ditman cerita katanya Butch kan mekaniknya yang untuk 100 mile kan cerita katanya ada yang lihat satelit ya. Betul. Itu di mana melihatnya kan? Kita nggak ngerasain hujan gitu. Sebenarnya waktu itu ada support crew lagi yang cek di HP, ya. Dan dari situ mereka cerita kelihatan hujan masih mungkin 1-2 kali, tapi sebentar aja setelah itu open skies, jadi panas lagi. Dan memang ternyata nggak gitu, karena setelah dingin banget dan hujan yang deras, kita kena panas setengah mati ya, panas kering sampai kekurangan air. Oh sempat habis dan kita ada kita tahun lalu itu. Iya, ada memang orang lokal sana di pinggir-pinggir jalan itu yang malah bagi air dan bantu kita juga. Oh sempat minta itu juga ya? Saya minta 1 botol. Saya juga dibagi air. Air sama vodka. Yang lain juga. Dan yang hebat jawabanmu adalah vodka not now. Not now. Bukan no, not now. Kalau karena Ivo ya. Oh, boleh silakan. Ini kalau yang nawar itu kayak Om Ditmat. Iya. Saya jawab, no. Apa kok iya. Minuman jahat. Apa yang nawari kayak gitu? Ya not now. Tapi pas yang nawarin waktu jalan kok goyang-goyang ya? Kenapa? Yang nawarin sudah begini, udah tipsi itu. Justru itu saya yang jadi gimana kan? Masa nggak nolong kan gitu? Iya. Di PMA itu paling. Nggak mau ditolak langsung gitu. Kan kasihan. Kasihan, kurang sopan juga. Jadi kalau yang nawarin cowok, no. No. Tapi kalau yang nawarin cewek, not now. Iya. Nggak. Iya. Iya. Ya ini Om Dima bisa cerita lagi ya dari rute ini apa yang kemarin berkesan itu sebelum nanti kita ke Ivo ya. Sebenarnya di rute itu
banyak yang luar biasa. Memang event ini untuk saya, pertama kali saya ikut event gravel, memang benar-benar saya mau berangkat lagi. Oh, Tapi ini untuk saya yang Jangan pegang saya, Om. habis ini kita langsung daftar ya. Udah. Memang salah satu pas kita menuju ke Texaco Hill, water stop pertama, untuk saya itu landscaping luar biasa. Rolling, naik turun gitu, tanjakan yang oke-oke aja, tapi wah, benar-benar enjoy. yang paling keren saya tahu pasti ketika naik ke atas bukit, kemudian kita bisa melihat rolling hill. Yes. Betul. Dan itu kayak jalan terus. Kebetulan waktu itu sudah gerimis, kecil, agak gelap dikit. Saya bisa bayangkan kalau lagi terang dan itu landscape-nya luar biasa bagus. Dan memang itu di daerah sana memang luar biasa. Luar biasa. Dan itu yang saya paling akan ingatnya. Di luar tantangan, ya The Judge juga jatuh lewat lumburnya, itu juga terus lewat berapa sungai itu juga enaknya, tiga hajar aja ya. Tapi yang rolling hill sebelum Texaco Hill luar biasa. Sebenarnya yang bagus lagi sebenarnya di sini. Ini bagus banget. Yang sebelum kita ke trail kedua. Ini yang waktu kita baca deskripsi rute itu dibilang ini yang paling cakep. Bagusnya. Memang ini cakep sekali yang di sini ini. Ini yang kandang sapi yang kamu bilang itu. Oh, ya. Terus di sini juga ada kandang sapi sebenarnya. Dan ini cakep banget di sini. Dan mirip kan, memang ini satu kawasan kan, bukitnya ini kan ya. Bukitnya ini. Iya. Jadi ini dari sisi satunya, ini dari sisi satunya. Memang rolling hills-nya bagus. Berarti seharusnya saya ambil yang rute 200 ya, lain kali. Siap. Sama Ivo sama Ocha. Ayo. Auranya beda lagi pasti. Betul. Yang penting semangat dan itu Haribo. Kita selama ini memuji Om Dietmar ini sangat positif, sekarang terlalu positif. Ya, ini susah ini kalau Over. Kalau Ivo paling, kalau saya khawatir waktu itu Ivo di sini karena ini ngelawan angin. Ini ngelawan angin. Waktu saya mikir Ivo tahan nggak ya? Karena kan anginnya Kansas itu kalau dari selatan ke utara. Jadi tahun lalu kita didorong angin di start, pulangnya ngelawan angin. Tahun ini ngelawan angin di start, pulangnya agak didorong angin, tapi kan cuacanya kan naik turun. Nah waktu naik ini kan anginnya luar biasa kan, yang radio tower ini itu kan anginnya kenceng kayak gitu. Tapi wih, Ivo tahan nggak ya kayak gitu. Ya. Sebenarnya ikut gravel sendiri itu kayak masuk ke dunia lain. Karena di sini nggak pernah main gravel, selalu main road kan. Baru kita persiapan aja sempat rute gravel. Jadi ketika menjalani Unbound ini benar-benar kayak masuk ke dunia lain. Jadi ketemu banyak hal yang sama sekali nggak pernah kita temuin. Cuman jangan yang pakai baju putih itu kamu yang tahu. iya, Dia kena lumpur juga, baju hitam. cuman dari semuanya itu yang paling aku ingat adalah memang di awal-awal miles ya, karena nah itu sempat ngelawan angin dan di situ adalah tempat beberapa hari sebelumnya itu jatuh. Oh iya. Yang kita waktu itu twister. ditempeleng angin. Iya, ditempeleng angin Itu di itu. sini, ya. Itu yang khawatir sekali dengan angin. Ya. Karena jatuh luar biasa. Waktu latihan itu kan luar biasa, mencoba untuk melewati rute itu kan luar biasa ngelawan anginnya. Nah, itu khawatir di situ. Cuman karena mungkin banyak orang ya, dan anginnya juga udah beda, nggak kayak gitu. Jadi angin dari depan ya wis tabrak aja. Dan waktu itu memang masih bersama-sama dengan Om Dietmar, sama Om Bagus, sama Om Ocha. Jadi masih merasa safe karena ada temennya. Itu yang diingat itu satu. Terus yang kedua adalah 10 mile sebelum pit stop. Berarti sekitar sini. Ya kondisi hujan itu. Karena kan sendirian, saya di belakang sendiri, yang lain udah kenceng-kenceng duluan. Nah, saya kan main aman. Main aman. Jadi bener-bener waktu itu saya sendirian, nggak ada siapapun. Cyclist yang di depan dan di belakang saya itu pun juga nggak banyak, jaraknya jauh-jauh. Jadi betapa takutnya saya melawan kedinginan, kesendirian, takut salah jalan juga karena petanya karena petanya memang bunyi tit gitu kan. Cuman kondisi jalan itu kan juga
kadang ada cabang-cabang. Ya, kadang ada cabang-cabang, jadi takut. Sama kena hujan, sama kena hujan. lumpur. Dan saya juga takut berhenti, karena kalau berhenti berarti badan saya akan dingin. Ya, dingin. Jadi saya memaksa kaki ini supaya muter terus sambil nangis-nangis waktu itu. Saya udah ngerasain ketika Cuma nanya, yang bawa gitu siapa ya, yang tega gitu ya? ya. Cuma tanya, Ya. nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Ya, Bawa kan atau lihatnya Apalagi dipindah dari 50 ke 100 ya. kayaknya nggak perlu dijawab deh. Kan KDRT kata dia, om dalam keluarga. Kan? Om dalam rumah tangga. KDRT bener. Kalau nggak Ya, keras, itu. nggak jadi keluar rumah tangga. Ya. Ya itu, jadi waktu hujan itu sendirian, saya cuman berpikir kaki harus tetap muter supaya tetap panas badannya, supaya nggak lebih kedinginan. Dan ini muka ini, yang tadinya itu ngelamuti debu, itu ngelamuti air hujan tapi rasanya asin. Jadi kayaknya udah kecampur air mata juga. Nah, itu mungkin dari sapi-sapi juga. Kan cipratan-cipratan gitu. Kan udah nggak ada sapi di situ. Oh, dia. Oh ya. Ya itu, jadi begitu nyampe di pit stop itu saya sudah habis, saya sudah nggak tahu itu masih hidup apa enggak. Yang saya udah nangis di dalam mobil, cuman saya nangisnya sendiri, nggak ngomong sama yang lain, udah berebes begini. Kita juga nangis itu sebenarnya. Sampai ada teletabi di dalam mobil itu. Nah, habis itu saya lihat di video kan semua yang 100 pakai jaket, pakai lapis-lapis, pakai apa lapisan-lapisan ekstra. Pakai anduk di dada. Dikasih lap-lap Ya, gitu. jadi waktu di mobil itu sampai Om Oce tuh selimutan apa namanya tuh? Itu Oscarnya sepeda. backbooknya. Saya pakai itu. Iya. Karena sangat dingin banget dan Jadi kalau teman-teman lihat di video itu yang 100 mile kan sampai jaket-jaketan. Tapi kalau coba lihat video yang 200, Om John memang pakai long sleeve ya. Tapi Om Rey, saya, Edo, kita pakai short sleeve dan saya ngantongi, kalau Anda ngelihat di celana saya ada kayak benjolan di celana itu rompinya Vest, sup ya? itu, vestnya sup. Tapi nggak pernah saya pakai karena memang nggak pernah butuh ya, nggak pernah butuh gitu. Sebenarnya saya kehujanan habis yang lumpur yang sedikit, belum ada yang sedikit yang cuman ke kiri. Anda waktu di video saya lihat Anda juga itu habis itu hujan, itu saya milih mau pakai Vest. waktu itu saya enggak bawa vest, jadi paknya jaket. Ya. Mau pakai jaket apa enggak? Tapi karena agak nanggung akhirnya saya terus saja. Jadi itu mungkin di sini masih di Ya di sini memang waktu itu di video Anda lihat mungkin kita ngomong di sana ada awan tapi ada seperti awan jatuh gitu. Betul. Ya itu berarti yang kita lihat itu di sini sebenarnya. Oh ya. Ya, yang kita lihat itu di Benar-benar sini karena di hujan kiri, ya. lokal. Kita waktu itu di sini kita ngeliat ke kiri ya. Jadi ya benar memang hujannya waktu itu di sini. Jadi kayak kalau Anda lihat film Twister itu kayak awan, kan di sini langitnya nggak ada awan, tapi di sana tuh kelihatan awan terus ada awan turun gini. Itu serem itu di sana itu. Ternyata itu ya mungkin yang teman-teman 100 rasakan. oh iya, Ya. itu sampai kacamata ya, sampai hang itu waktu finish itu ngomongnya apa namanya? Dibuka, dicopot. Buka dicopot, padahal mau ngomongnya tuh konslet buka, itu. udah konslet. Bener, buka tutup karena kalau udah dipakai kan nggak nyaman karena air hujan kan terus jatuh di kacamata, sedangkan mata kan nggak ada wipernya, ya kan. Jadi ya susah banget. Jadi memang yang terkesan di situ, sama satu lagi setelah itu adalah di lumpur-lumpur. Ya di sini. Ya di situ. Itu sama sekali nggak menyangka kalau ketemu lumpur yang seperti itu karena airnya masih banyak dan airnya itu mengalir. Jadi waktu itu memang udah nyoba bisa, tapi di beberapa tempat itu memang udah nggak bisa, jadi udah harus turun. Dan di situ di lumpurnya satu kali salah nggak bisa recover, pasti akan pasti jatuh. Pasti akan jatuh. Pasti akan jatuh. Ya berarti ya kita bersyukur kita semua selamat dan yang hebat tidak ada yang ban bocor. Ya, Sama sekali 8 enggak. orang tidak ada yang ban bocor. Iya. 8 orang. Jadi strategi ban kita berhasil. Dan waktu itu kan Ivo sempat tanya dia pakai 650B karena kecil jadi wheelsetnya lebih kecil gitu. Tapi pakai lebih lebar, kita pakai 40, 42, 43, Ivo pakai 47. Ya. Jadi ya Ivo sempat komplain itu waktu check out ride itu. Kok kayaknya aku yang paling kecil pakai wheelsetnya? Bilang enggak, itu ada Paling cewek itu kecil pakai dan sama. bannya Itu gede-gede. sama, iya. Dan kan berat kan, lebih berat kan ngayuhnya. Nah saya protes ke dia, kok saya dikasih bannya gede banget. Sementara Apalagi kalau ban itu angkat banyak lumpur. Iya. nah itu udah semakin Iya, berat. Saya juga termasuk yang paling lebar, saya pakai 43 konservatif. Ray pakai 40, Om Dimar pakai 40, yang lain pakai 40, saya pakai 43. Memang cuma selisih 3 mili, tapi
memang benar ketika lumpur itu lebih cepat penuh. Iya. Lebih cepat penuh. Tapi yang saya rasain itu ketika setelah melewati lumpur itu dan kita tiba di sungai itu, yang sungainya jalan, bukan sungai ya, tapi ada jalan tapi Creek, terus. Ya itu creek tapi dikasih Nah, beton Nah, supaya itu. kendaraan bisa lewat ya. Nah, di situ kan saya tidak membersihkan apapun. Mhm. Om Dietmar kan penuh Bersihkan. lumpur, Iya. ya kan? Ya, Saya bisa nggak ada, gitu. saya nggak lumpurnya Itu nggak terlalu banyak. lumpur, lengket lumpur, jadi kayak berapa lapis gitu. Ya, Nah, itu sepeda kita. Iya. Cuman kita waktu di medicine dibersihin total sama Iya. Hershey. Jadi Iya, betul. jadi bersih terus jatuh kotor lagi. Kotor lagi. Kotor lagi. Kita ya bersung nggak sampai kena itu sih. Nah, gara-gara ini juga nih kita sekarang ngomong ke apa yang paling berkesan dan peralatan apa yang paling berguna waktu kita bawa ini gitu. Terus terang, Om Bre sama saya mungkin sama. Enggak. Beda. Enggak, saya ngomentar aja tapi saya enggak berkesan. Nanti kesannya lain. Saya paling bersyukur bawa ini. Oh ya. Kenapa? Karena tahun lalu ya, nanti Om Bre akan nambahin lah. Tahun lalu kita diingetin kan untuk bawa ini gitu. Tapi kan nggak kepake. Tahun lalu kan kering, panas kering. Panas, Tahun ya. lalu. Jadi nggak pernah lewat lumpur, nggak pernah lewat. Jadi nggak. Ini buat apa? Ya. Tahun ini kepake banget. Untung bawa ini. Kalau nggak, saya mungkin kayak kamu itu pakai tangan berisi ini. Pakai cotik itu. Pakai jotik ya. Saya- Katanya disuruh bawa ini atau chopstick ya. Nah ini waktu saya pertama kali lihat ini kan event sepeda ya, Iya. bukan dokter-dokteran ya. Iya. Nah, saya kira, saya kira gitu atau buat kukur-kukur gitu. Jadi ini ya, saya kira ya cuman cenderamata giveaway dari sana. Ini toko. Nah ini dari toko sepedanya kan ya. Saya juga Fungsinya tidak nggak tahu. jelas. Saya Ini paint stick kan Iya. untuk ngaduk cat kan. Biasa gitu. Nah, saya juga dikasih, tapi enggak saya bawa. tahun lalu. Tahun ini. Tahun ini Oh kamu nggak bawa ini? nggak bawa. Oh makanya di video kamu pakai tangan itu. Ya? Saya nggak bawa karena ketinggalan di tas. Terus, tapi kan saya mikir banyak penggantinya, banyak ranting-ranting. Ranting-ranting. Ternyata ranting sama ini tuh mendingan ini karena kalau ranting itu ada, kita kan nggak tahu ya karena ada ranting yang baru jatuh sama yang sudah lama jatuh. Iya. Jadi habis nyotek sekali cetek putus gitu. Terus bawa lagi tek putus lagi. Akhirnya pakai tangan. Gitu. Jadi kalau Anda apa ya ikut terus dikasih ini ya dibawa lah. Ini ada fungsinya. Ini buat saya paling benar. Nah, ini kejadian saya adalah ini kan saya taruh di saddlebag kan. Jadi saya pakai habis yang nenteng lumpur itu pakai untuk bersihin untuk ngikis yang di ban itu pakai ini luar biasa ini penyelamat saya. Waktu di pit stop dibersihin, ini dibuang sama Hershey. Karena memang lumpur semua gitu kotor. Nah kan saya pikir bisa mau finish, aman ini, saya hajar aja. Saya jatuh lagi kena lumpur. Nah itu sudah nggak ada ini. Jadi sama kayak kamu, pakai tangan. Dan waktu itu masuk ke dalam shifter itu yang paling menyebalkan kan, karena kan nggak bisa pindah kan kiri ya. Jadi saya cerita saya butuh 20-30 menit itu untuk, karena di dalam shifter itu sampai masuk ke dalam-dalamnya gitu. Jadi kan jari nggak bisa gitu. Ya. Yang sela-selanya itu. Ya. Yang salah-salahnya itu. Jadi, aduh, paint stick saya dibawa Hershey gitu, diambil sama Hershey. Jadi ya bener kata Om Bre, ini buat yang suka touring-touring bambung-bambung kalau orang Jawa bilang, ya cari ini atau chopstick. Ya. Tapi chopstick Sempit. juga enak karena kecil kan, bisa Kecil, bisa dua itu. gitu. Ini Pengalaman saya lain lagi. Ini yang punya saya masih bersih, tidak dipakai. Iya. Padahal saya bawa. Tapi ada di tas. Tasnya itu ada resleting. ya. Tapi gara-gara sudah kena lumpur, sudah kena air, resleting tidak mau buka. Berarti saya coba buka, nggak mau. Akhirnya saya biarin pakai tangan lagi. Jadi ini harus ditaruh di mana ini? Mungkin harus di kaos kaki gini Di mungkin. kaos Ya. kakinya atau di jersey di belakangnya. Saya waktu itu tas yang di bawahnya top ya. Oke, ini kan panjang soalnya. Saya taruh di karena Saya taruh di situ. saddlebag saya tinggi, jadi taruh di situ. Nah, ini iya, mungkin iya, senjata awal yang harus di lokasi yang itu cepat bisa Nggak dipakai. bisa. gitu. Tapi ini memang kalau panas kering kayak tahun lalu ya nggak kepake. Nggak kepake sama sekali. Jadi saya lebih baik buang ini dan bawa kantong air lagi kayak gitu. Ini saya satu lagi ya, saya bersyukur sempat beli ini sih karena kalau dengan situasi jatuh itu dengan lumpur, kalau saya pakai tas waterpack saya yang lama itu akan terlalu Goyang. goyang-goyang. Mhm. Dan ini memang lebih ini Tenang. ya bukan promosi tapi mereknya Orange Smart yang saya pakai sebelumnya yang seperti dikit. Karena di Indonesia adanya kan cuman Camelback kan ya. Ya. Itu kan kayak goyang-goyang kalau gini nggak nyaman gitu. Nah ini
ini luar biasa, ini sampai di atas. Jadi saya bisa bayangin cewek pakai BH ya mungkin kayak gini lah. Gitu. Jadi support banget gitu. Dan 2 liter isinya. Banyak. Jadi saya sangat bersyukur ini yang kan apalagi dengan kotor-kotor itu. Botol minumnya kan menjijikkan sekali kan. Iya. Kalau saya punya saya itunya juga kena Om. Loh, yang nggak kena ada? Nggak ada kan? Kayak waktu kita kecil, main di lumpur, main di air. Betul. Nah, kalau apa lagi? Kalau saya yang berkesan satu, apa? tapi bukan saya yang bawa. Apa itu? Gatorade. Gatorade itu kayak elektrolit sebenarnya. Ya, saya berkesan karena saya lebih milih Gatorade daripada vodka waktu itu. Oh iya kan, itu berkesan itu. Saya nggak bawa Gatorade, tawari mau vodka. Saya tahu kalau mau minum vodka, saya nggak finish. Ini pikiran saya itu cuma gitu toh. Saya waktu itu Loh, pusing. bukan akan finish lebih cepat. Perasaannya sudah finish. Ketika bangun masih di tengah sama sapi-sapi itu. Kan tadi ngomong karena yang dekat itu yang Cewek. sinam itu yang itu terus habis itu yang cowok itu ngomong, nah, kamu kok nggak mau vodka, mau Gatorade enggak? Iya. Iya ya gimana lagi? Iya Gatorade akhirnya. Jadi saya milih Gatorade loh. Catat ya pendengar ya. Ini Gatorade pilihan saya gitu loh. Jadi bukan vodka. Itu yang lucu, Om, bagus ya. Katanya berhenti cari Coca-Cola ya. Ya, juga. Memang ada yang tawarin air, ada yang tawarin Gatorade. Om Samin bilang, do you have Coca-Cola? Masih milih ya. Masih Iya, ini. karena dia waktu itu sudah mulai lemes ya, udah mulai Mas, dan habis. dia memang cari yang Manis. ada gula, manis. Karena dia Do you have sebelumnya Coca-Cola? itu ditawarin nggak mau. Ditawarin yang Dr. Pepper waktu itu. Dr. Pepper itu. Dia waktu setelah itu nyesel dia. Aduh, ya wis kita cari Coca-Cola. Nggak ada lagi. Jadi sekali lagi memang nggak ada toko kelontong, ya adanya di Pistop itu, dan banyak orang yang nonton ya. Nonton itu mereka bawa cooler box dan ngasih makanan, dan Betul. mereka bunyikan ini loh. Kalau yang teman-teman dengar di mana di kamera kok ada bunyi kelenengan sapi Ya. itu. Ini untuk kasih semangat ke kita Iya. juga kan. Ini NP. Ini ini punya NV, ini Unbound. Jadi ini tradisi balap sepeda di Amerika. Penonton di pinggir lintasan itu sudah ding gini. Jadi untuk ngasih tahu, dan mereka yang kelilingan ini biasanya kalau kita minta air biasanya dikasih gitu. Nah ini nanti termasuk giveaway kita nanti ini. Jadi Air, Gatorade atau vodka? saya baru tahu kalau ada vodka. Saya yakin ada bir itu. Anda bayangkan ya, saya ikut event tuh mungkin puluhan Iya. kali ya. Sampai malam jarang Iya. ya. Ditawari minum air belum tentu. Kalau suruh ngambil banyak. Mau malam cuape tawari foto sama yang modelnya gitu. Waduh itu Gelap mata ya. itu halangan paling besar menurut saya ya itu. Itu nggak ada. Di rest direction tuh nggak ada. Oh ya, nanti malam-malam kamu akan ditawari. Wah ini nggak ada gitu, nggak ada. Jangan-jangan itu bagian dari yang halusinasi itu jangan-jangan. Tapi terekam Tahu. kamera. Pak, ya? Terekam, jelas lagi Jelas. gitu loh ya. Ya, tapi kan di film Sadako juga terekam. Dia keluar dari sumur itu. Ya, jadi waktu saya milih ke kanan tuh saya mikir gini, ini jalannya mana yang balik sini ya? Saya cuma mikir gitu, tak balik sini jalannya mana gitu. Gitu. Saya masih 18 mile itu, 18 mile. Ya, terus Masih 30 akhirnya kilo. karena sudah disuruh balik ke Ottawa ya saya nggak sempat Mampir ke situ lagi. nolong dia lagi. Maksudnya Oh, mau terima nolong kasih dia. gitu. Terima kasih ya, ngomong nggak kan nggak enak ya. Kalau yang 100 mile ada tambahan lagi apa yang kemarin dirasakan berguna itu? Apa? Kalau Itu aku bawa- ini. Ya itu, bawa handuk. Ini handuk penyelamat dari kedinginan. Ini yang ngajarin waktu itu teknisi kita ya, Butch ya. Butch. Ya. Jadi kalau kedinginan ini dimasukkan ke dalam jersey atau ke dalam jaket. Jadi dia menyarankan ke kami semua pakai handuk ini. Bukan handuk sih, itu sebenarnya lap Itu sebenarnya sepeda. Tujuh sepeda. Mikrofiber. Ya, untuk lap sepeda segala macam. Cuma karena Iya. kita banyak stok kan di Ini mobil. kering kan, masih baru, Kering, akhirnya heeh. ditaruh di dalam. Jadi ditaruh di Jaringan dalam isolasi, ya. jaringan isolasi, betul. Dipasang berapa lapis?
Enggak, saya serius. Saya pasang 3. Tiga itu. 3 itu, 1, 2, 3. Pantes habis kena dia semua. Ternyata. Sudah punya yang natural, pasang 3 lagi. Aku cuma dapat 1. Wah. Ternyata kau habiskan. Satu itu kan Mar. lapisnya, lebarnya kali 2 loh. Oh iya. Lebarnya masih kali 2 lagi. Jadi kalau lihat videonya 100, lapis-lapis semua itu. Kita Iya. enggak. Kita enggak. Padahal kita kan malam itu sudah. Jam 7 malam ya, 8 malam. Dan ada satu lagi sih yang penyelamat kalau saya ya, cuman barangnya nggak ada di sini. Saya cari ke supermarket di sini soalnya nggak nemu. Apa itu? Haribo, Oh, Haribo Gummy, Gummy Bear. Gummy Bear. Oh. Itu saya nggak tahu ya, tapi nyaman sekali kita itu kunyah-kunyah itu. Jadi energi kan, manis kan. Dan seperti langsung. Dan Jadi teman-teman memang setelah sekian ratus, setelah berjam-jam lah, mulut kita ini kan capek dengan yang manis-manis ya. Maksudnya saya bersyukur Strive itu punya rasa-rasa Indonesia, jadi nggak kena rasa-rasa coklat terus biasanya kayak gitu. Tapi pada suatu titik kita pengen makanan betul. Makanya di map ini sama pelukisnya dikasih tulisan pizza time. Ya. Hmm. Om Dietmar itu aja, kan nggak ada pizza, nggak ada. Tapi ini semacam lelucon karena ketika sudah sampai di sini, itu sudah pengen makan macam-macam. Nggak pengen gel, nggak pengen electrolyte, nggak pengen yang manis-manis, itu nggak pengen yang beda. Makanya kalau nemu makanan normal kan, cemilan normal, itu kita jadi suka. Saya terus terang, saya beli kacang waktu itu, kacang asin di toko kelontong itu. Jadi makan cheese sandwich sama kacang asin yang saya kantongi. Jadi waktu sambil nonton di The Judge itu sambil nyemil kacang. Kenapa? Karena kayak bersihin mulut. Setelah kena manis-manis terus, kena kacang asin kan beda gitu. Betul. Kadang-kadang orang naruh Pringles, pokoknya makanan ya pizza biasanya atau bukan hanya sandwich lagi, tapi benar-benar makanan Betul. yang bisa mengalihkan membuat dia senang gitu supaya finishnya enak. Jadi memang makanannya tidak melulu energi ya. Kita bawa kan banyak yang dari tahun lalu Chips Ahoy ini kan ya. Nanti Om Rey juga bawa gitu. Cuman saya agak kecewa sama Om Rey. Saya pikir dia beli banyak untuk di giveaway. Dimakan semua, jadi cuma 1 yang mau di giveaway. Oh, sebentar. Ini saya harus membela diri kayak gini. Dia bagi sama saya juga. Ini sudah bahas giveaway. Ya, habis ini kita ke giveaway ya. Ya sudah. Nunggu dulu kalau gitu. Enggak apa-apa. Ada yang mau ditambahkan dari yang 100 mil? Mungkin satu ya dari saya, kesan yang saya bawa. Saya dapat masukan yang sangat bagus dari Om Edo untuk strategi nutrisi. Betul. Kalau nggak ada strategi nutrisi, nggak mungkin saya finish. Ya. Berarti makan yang tepat, nutrisi, kebetulan kita pakai Strive, itu juga sangat ada manfaat. Dia kasih masukan ke saya, 3-4 jam pertama harus makan awal, harus makan breakfast, 3 jam pertama aman. Mulai jam ketiga harus makan sesuatu. Setiap jam harus isi perut. Ya. Dan awal masih bisa makan, tapi di jam ke-6, apalagi jam ke-7, udah nggak bisa makan. Apalagi tapi jam ke-15, ke-17 ya. Tapi semacam gel atau bubuk di air itu sangat membantu. Saya pikir tanpa itu nggak mungkin bisa finishnya. Kalau teman-teman lihat, benar kan ini yang cerita saya tahun lalu. Saya meremehkan makan itu. Jadi sehingga ketika habis itu kita sulit rebound. Jadi saya juga ingat itu. Jadi saya sangat konservatif tahun ini. Jadi saat di water station saya makan 1 bar Strive itu, sama yang kecil juga 1. Kemudian saya nyebutnya nendang. Saya tendang pakai gel secara berkala untuk tapi saya selingi dengan cheese sandwich, dengan saya nggak cuma makan chips ahoy sih, makan egg sandwich, kemudian kacang asin itu untuk variasi. Jadi ya memang strategi nutrisi untuk jarak jauh sangat penting. Apalagi untuk event seperti ini yang butuh kita harus menjaga intensitas kan sampai akhir. Karena kalau sudah drop untuk recover hampir nggak bisa. Saya setiap 10 mile pasti masuk sesuatu. Tapi yang paling banyak lumpur juga. Kalau itu every mile. Itu every mile. Cuman kalau Strive ini saya memang tergantung sama Strive sih. Sepanjang perjalanan. Setiap 10 mile saya kombinasi antara gel atau yang bar, yang kecil-kecil. Pokoknya
Karena sebenarnya saya waktu itu bawa 1 beef jerky. Cuman ketika saya jalan nggak bisa dibuka. Jadi ya udahlah, saya kantongin lagi. Jadi balik lagi ke Stripe. Apalagi kan ada yang rasa nasi uduk. Iya. Saya bawa yang rasa nastar sama koko pandan waktu itu. Saya segala rasa. Segala. Karena kalau nggak kan, yang kalau kita beli di Amerika pasti kalau nggak strawberry, coklat, peanut Nanas. butter, Iya. itu aja rasanya. Jadi kadang-kadang kita butuh rasa yang kita favorit. Jadi ya itu makan sangat penting. Om Aca ada yang mau ditambahin lagi soal kesan atau perlengkapan atau segala macam saat di jalan? Ya kalau waktu di jalan view-nya oke lah ya, juara lah waktu di awal-awal itu. Tapi ya itu mungkin karena kita masih fresh kan. Masih excited ya. Tapi beda mungkin ceritanya kalau kita sudah di mile 60, 70, pemandangan seperti itu udah agak kelihatan. Enggak. Waktu sebelum pit stop kan saya di belakang terus. Waktu setelah pit stop, saya di depan terus. Jadi saya malah menikmati setelah itu. Nah, Tapi kalau aku kan mikirnya kita kan sudah janjian, pokoknya mau finish bareng gitu. Terus ngapain kita kejar-kejaran? Biar aja. Saya sama Om Dietmar ya waktu itu di depannya. Betul. Om Samin yang di belakang sendiri, dia gara-gara mungkin nggak nemu Coca-Cola itu. Coca-Cola, ya. Jadi dia Loh, ketinggalan. seperti dia berhenti di setiap rumah, tanya, ya Coca-Cola, ya. Karena di sana tidak ada Indomaret kan. Iya. Di depan ada foto-foto itu ya. Dia nggak ketemu vodka itu ya. Lain. Dari setiap berapa orang dia nawari saya. Mungkin sekarang saya baru ngerti, dia minta vodka Coke. Berarti cari dua-dua. Koplas ya. Tidak mungkin. Tapi di kesempatan ini saya mau mengucapkan terima kasih banyak ya buat father, bapak kita semua. Dietmar van Aert. Tanpa Om Dietmar sudah nggak tahu saya bisa finish apa enggak. Karena teriakannya Om Dietmar itu sangat jadi booster. Ayo Ivo gitu. Iya, dengar di kamera. Jadi booster atau ditakutin? Jadi booster. Oke. Orang waktu saya berhenti di pit stop kan saya udah hampir nyerah itu, sudah nggak mau lagi udah. Om Dietmar, saya kan terbiasa di dunia olahraga, saya ngelola tim olahraga, saya tiap tahun bikin tim basket SMA. Aset dalam sebuah tim yang underrated itu adalah yang namanya glue guy. Itu superstar pasti ada. Bintangnya pasti ada. Di grup kita John dan Edo yang memang targetnya beat the sun yang mendapat penghargaan paling tertinggi di Unbound Gravel itu, beat the sun. Tapi harus ada glue guy, dan itu ya terus terang di kelompok kita selama perjalanan, bukan sekedar waktu Unbound, itu ada. Itu kita dan saya bersyukur itu tergambarkan di video. Ya. Nah, itu tergambarkan. Ya benar Ya, kan. benar. Karena di luar yang Anda tonton, ketika kita traveling, kita ke segala macam, glue guy-nya ketika kita mobil nggak dapet, hotelnya bermasalah, makan ada, pokoknya kan perjalanan itu tidak mungkin mulus 100%. Om Dietmar ini dengan tabah, dengan tenang, dengan positif, itu menyelesaikan banyak masalah. Iya, betul. Setuju. Jadi ya, ada glue guy, dan itu di setiap tim, setiap grup harus ada kayak gitu. Jadi We love you Om Dietmar. Ya. Terima kasih. Ada lagi yang satu, Apa itu? glue guy-nya, Batman. Oh ya, Batman. Jangan Itu juga lupa. penting. Ya, kita bersyukur ada teman kita yang kartu kreditnya gambar Batman. Kayak gitu. Jadi ketika ada, "Woi, bayar, Batman waktunya beraksi." Ya, itu. Signal. Batman keluarkan, ya, seret atau tap. Betul. Kita mau Batman. Ya, itu dan kita. Nah, sekarang kita pengen bagi-bagi oleh-oleh. Dan kita ingin mengucapkan terima kasih juga ini ya kepada teman-teman yang nyapa kita selama di sana. Ini kita mulai kotak-kotakan sekarang. Om Sony di 100 Mile, Mas Hari ketemu lagi. Saya nggak sempat ketemu, tapi Om John ketemu. Ya, teman-teman Mereka dua kali. Kita ketemu 2 kali. Jadi teman-teman kadang-kadang kita ini sulit ketemu dengan yang lain, walaupun eventnya semua di sini. Tapi harus diingat ini kota kecil, sehingga hotelnya itu bisa terpisah ratusan kilo, bukan puluhan kilo, ratusan kilo. Jadi misalnya ini Emporia. Kita memang punya kamar di sini ya untuk standby yang 200 mile sebelum start. Tapi kita nginepnya itu 80 kilo dari sini. Kalau- Tawa. Kalau bisa dikatakan kamar ya. Iya. Yang penting ada tempat tidur ya. Ya, jadi senemunya kan di sini. Ya. Tapi kita sebenarnya home base kita sebenarnya di Ottawa. Itu kira-kira 50 mile. 50 mile itu berarti 80 kilo dari sini ke utara ke sana. Nah, teman kita siapa? Wah. Mas Iwan. Ya.
Mas Iwan sama Mas Reza pribadi itu, dia di Eldorado. Eldorado itu di sini. Itu masih kira-kira 70 mile dari Emporia. Berarti masih di sini kira-kira. 100 kilo lebih. 100 kilo lebih dari Emporia. Jadi bayangkan dari hotelnya Om Sony ke hotel kita itu 70 plus 80 bisa 150 kilo. 100 plus 80. Ya, kayak Surabaya Madiun. Jadi walaupun kita di event yang sama, di tempat yang sama, tapi kita belum tentu ketemu. Kenapa? Karena hotelnya nyebar semua. Karena hotel radius 100 mile, bukan 100 kilo. Radius 150 kilo ini habis Full semua. untuk peserta event ini. Jadi kita nginepnya di sana, yang lain nginepnya di sini. Jadi memang belum tentu bisa ketemu. Jadi ya kita terima kasih yang nyapa kita ya. Kalau ketemu orang Indonesia sama pasti kita sapa kayak gitu. Jadi kita terima kasih karena kadang-kadang kita nggak melihat saling nyapa ya, kenal juga, dan sekarang janjian malah. Ibu malah janjian sama Om Sony nanti tahun depan ikut kemana. Ini mulai janjian ikut kemana, ikut event apa, udah mulai. Oh tahun depan ini masih capek dari yang kemarin gitu. Nanti aja diurus ini. Tapi sudah mulai ngomongin rute ini. Tahun depan rutenya seperti apa? Waduh, jangan dulu gitu. Dan ada satu lagi yang mereka tagih kan. Apa itu? Bajunya sup dijual di sana. Oh iya, mereka juga minta seperti itu ya. Jadi ya kita membawa misi brand Indonesia dan ya kita bersyukur bisa melakukan itu gitu. Nah, sekarang waktunya yang paling Anda tunggu semua, siapa yang akan dapat oleh-oleh Chips Ahoy dari Om Ray. Nah, ini Sebentar, saya cerita sedikit mendengar ya. ya. Semua yang berangkat itu beli Chips Ahoy. Itu perlu. Semua yang berangkat ya, catat. Semua yang berangkat. Tapi karena bagasi kita itu sudah penuh kotoran dan sepeda yang segitu gede, itu kita nggak bisa bawa Chips Ahoy banyak. Karena saya sudah beli sekitar 4 atau 5. Maksud saya mau nambah lagi karena sudah penuh, dan nambah bagasi di sana itu karena kita pindah-pindah tempat. Akhirnya konsekuensi nambah bagasi itu tidak satu kali. Jadi kalau saya sudah beli itu saya harus nambah dari sini ke sini, sini ke sini. Ya. Kenapa tidak dibeli di akhir, misalnya di airport? Di airport nggak jual, jualnya di Walmart, misalnya gitu. Kalau saya beli kebanyakan di Walmart, misalnya mau pindah naik pesawat atau naik mobil, saya nambah barang, nggak cukup. Jadi kita semua beli sebisa mungkin Chips Ahoy. Awalnya semua pada ngomong buat giveaway ya, buat giveaway ya, buat giveaway ya, gitu ya. Tapi yang lolos jadi giveaway itu ada 4. Ada 4 ya. Nah, ini saya lihatkan. Yang lolos jadi giveaway. Ini terus terang dummy. Saya aja baru tahu. Saya kira ini Masih dibawa oleh seseorang untuk giveaway. Ternyata enggak. Nah, mari kita lihat. Besar curiga loh, kok ini sudah kebuka. Loh. Lihat, cuma di ujung ini isinya ini. Ya. Nah, cuma di ujung. Lihat ya. Gini. Ya berarti itu bisa berapa kali itu? Ya, ini Tapi dan kan satu jangan kali. salah. Ini kalau kita selesai rekaman keluar belum tentu utuh ini ya. Loh, Belum tentu utuh. tadi sebelum rekaman masih penuh, belum Enggak, dibuka. sedikit. Tadi cuman waktu jalan ke sini banyak yang minta. Oh, Oh ya, itu ya. Nah, jadi dan lagi ini giveaway ya, mungkin ada yang iseng-iseng nyoba terus menang tapi nggak mau makan. Jangan gitu. Kalau saya sarankan dikembalikan ke sini, nanti cepat hilangnya gitu. Maksudnya kalau Anda menikmati ini kita terima kasih, tapi kalau dapat giveaway-nya terus dikoleksi gitu, saya kira jangan, karena banyak yang mau. Jadi mari kita tunjukkan. Saya membawa 4 Chips Ahoy. Yang satu bisa dimakan dan cepat habis. Yang 3 kalau susah untuk habis. Jadi kalau Anda makan lama habisnya lah. Gitu ya. Jadi ini yang pertama. Ini masih baru. Oto. Kalau Anda menang cepat diambil. Saya nggak yakin yang jaga hadiahnya kuat imannya. Ya. Anda akan sakit hati kalau di dalam ini ada uangnya, misalnya dikasih berapa ratus ribu untuk pengganti nominal ini dikali 2, tetap tidak sumbut, gitu, karena mendapatkannya susah, gitu. Karena kita sendiri habis bawa ke rumah itu hilang. Ada teman salah satu dari sini, Anda nggak usah saya tunjuk. Itu ketika saya ngomong, kamu bawa berapa? Bawa 1. Wah,
tahu gitu punya saya nggak saya makan semua, jawabannya gitu. Berarti kan ya ini satu-satunya. Yang lain missing in action ya gitu. Jadi ketika disimpan yang ya ini pagar makan tanaman ya itu lupa. Jadi ketika disimpan, Yang paling kita suka yang rasa Hershey sebenarnya. ya tapi nggak nemu kan. Nggak selamat. Nggak selamat. Nggak selamat. Nah, ini- Habis. Ini Chips Ahoy yang Betul. selamat. Kalau ingat sekali lagi, kalau Anda menang cepat diambil atau ngurus kirimnya, minta tolong kirimnya, ganti ongkos kirimnya sembarang, pokoknya ganti. Kalau enggak, saya jamin pasti hilang. Nah, ada 3 Chips Ahoy yang menurut saya ya memorable tapi susah habis dimakan, yaitu ini. Nah, ini. Ini Chips Ahoy dalam bentuk kaos kaki. Mohon maaf kalau mengecewakan, tapi kita sendiri cuman bisa beli 3 karena stoknya 3 kita beli semua. Dan karena ini enggak makanable, jadi ini paling utuh. Gitu. Aman ini. Nggak ada yang kriket-kriket, nggak ada. Loh, Anda pernah coba? Ada pernah coba? Oh, makanya ini bolong sedikit. Jadi ini giveaway dari kami ya. Ini Jadi dari Omri ada 4 Chips Ahoy, ya. 1 utuh, 3 tidak makanable ya. Ya, Nah, dari kami ada kita tambahin ya. Apa ini? Ya, ini kelantangan. dengan Unbound, jadi untuk mengganggu teman-teman di rumah atau menyemangati temannya, ada tulisannya Unbound Gravel, jadi ini resmi belum dibuka. Ya. Ini bisa jadi 1 lagi, berarti ada 4 ya. 5. Sa- 5. 5, enggak dong, 4. Ini kan sudah dimakan. 4. Kaos kakinya 3 apa 2? 3. 3, Chips Ahoy 1, 4, 5. 5 ya 5. 1 lagi ya ini ada topi ya. Topi lagi ini mirip seperti yang tahun lalu sih. Cuman ini topi Unbound. Jadi ini ada berapa ini? 6. Dan 6. semua giveaway nanti mumpung Om Edo ada di sini, Om Edo akan menambahkan paket strap di masing-masingnya ya. Ya. Jadi ya Edonya lagi di Amerika, dia nggak tahu. Jadi nanti yang penting ada kayak gitu. Sama nanti kita terima kasih pasti Herba Mojo nanti akan ada Herba Mojo di dalamnya juga yang bermanfaat buat kita. Ini jangan. Enggak, saya coba megang aja sih. Jadi apa ini Om Rey, ini supaya untuk dapat giveaway ini harus ngapain? Coba sebutkan kata-kata yang menurut Anda apa ya, tagline yang menurut Anda paling Berkesan. berkesan di video yang berapa? 200. Yang 200 jadi 200 menit. dari Om Rey kan. Om Rey ini kan celutukannya banyak kan. Ya, jadi celutukan apa yang menurut Anda paling berkesan? Jadi ketika Anda sudah memilih, sebutkan kenapa itu, jelaskan kenapa kok itu menurut Berkesan. Anda berkesan gitu. Nanti akan dipilih oleh Om Rey dan tim kami. Ada Chips Ahoy beneran, ini grand prize-nya. Ini traveling setengah dunia ini Iya. untuk datang ke sini. Ini beda dengan yang dijual di sini. Ini yang chewy. Kalau Anda pernah lihat film Saving Private Ryan, ya ini si Ryan. Ini yang diselamatkan ini. Ini kalau enggak sebentar lagi mati dia. Masuk perut dia. Yang lain juga. Harus dikejar-kejar. Jadi kita bawa banyak, tapi yang selamat tinggal dia. Cuma ini dah. Ya. Ini. Ya, Cuma aku pikir dia punya banyak, ternyata yang selamat cuma 1. Loh, saya lah. Kemudian ada topi, ada selenengan sapi, dan ada 3 kaos kaki Chips Ahoy. Dan di dalamnya nanti akan ada paket dari Stripe dan dari Herba Mojo. Dan nanti kita tambah lagi. Apa itu? Ada dari sub jersey dua jersey kita. Oh, Dua ya. jersey kita. Ini kebetulan yang kita pakai ini yang gravel jersey ya. Ya. Ya, tapi ini nanti- kaos. Yang itu yang jersey. Ini yang jersey, nanti yang jersey seperti yang ini yang tangan panjang yang dipakai Om John Bumiarjo, nanti antara tangan panjang atau tangan pendek ya yang Iya. akan kita giveaway. Nanti mungkin nanti di seandainya Anda dapat nanti kita akan tanya ukurannya apa kayak gitu ya. Iya. Mas saja ya. Iya. Jadi ada berapa jadi berarti? 6 tambah 8. 8 ya, tambah 2 jersey dari Sub Jersey. Dan bagi teman-teman yang pengen jersey seperti kami ini ya bisa ke websitenya Sub Jersey, subjersey.com, atau ke galeri kami di Surabaya Town Square untuk mendapatkan jersey ini. Ada versi tangan panjang, versi tangan pendek, dan ada gravel jersey ini. Gravel jersey. Ada gravel jersey ini juga. Tinggal tunggu aja yang gravel jersey menyusul kayaknya ya. Iya. Tapi yang lain ada, jadi tinggal nanti lewat situ. Jadi terima kasih karena kalau Anda melakukan itu, Anda mensupport merek Indonesia yang ya kita melakukan ini untuk mengangkat
masa orang Indonesia pakai brand-brand asing. Dan juga gini Om, Ya. kalau Anda pakai jersey ini, Ya. coba kenakan lumpur terus jalan malam-malam. Kalau Anda ditawari vodka, berarti ini karena jersey-nya, ya, bukan karena sayanya, loh, ya kan? Gitu. Karena jersey-nya. Gitu, coba Anda coba. Tapi kalau enggak, ya mohon maaf, kan saya juga baru pertama kali pakai itu. Atau Anda pakai jersey ini, jatuh lumpur, Anda tahu rasanya jadi kebo. Ya, sama kebun. Ya. Jadi kebo ya. Jadi itu dari kami. Om Dietmar ada yang ingin disampaikan lagi, Saya teman-teman? Saya terima kasih atas kesempatan bisa ikut ya, dan maupun tadi dibilang saya bisa jadi glue guy atau kemarin jadi glue guy, tapi kalau timnya tidak kompak, glue guy-nya apapun tidak akan berfungsi juga. Nah, Berarti jadi terima kasih ultimate-nya atas tim total. tim 100 terutama ya, dan tim 200. Terima Ya, kasih. terima kasih. Oke. Ya, ini saya masukkan sedikit. Ini patch. Gara-gara ini kita sono saya 18 jam. Ini nggak termasuk bidesan ya? Enggak. Loh. Ini Itu nunggu sun berikutnya. nah, makanya Itu bukan sun, itu telur mata sapi. tahu, tapi kan maksudnya saya kan lebih dulu daripada mataharinya keluar. Ini kan bidesan. Jadi kita benar kata Om John Bumiharjo di akhir video itu kita dapat lengkap memang hari itu ya. Ya. Dapat Beat the Sun 2 orang. Ya, Saya dapat Midnight ya, seperti Om John tahun lalu Ya. dan Anda dapat Breakfast. ya. Jadi ya. sekarang di Indonesia ada koleksi lengkapnya. Ya. Tapi apakah benar gosipnya sengaja diminta yang breakfast? Gara-gara pikir dapat breakfast. Enggak. Oh, enggak. Dia dapat Dibilang- dinner ya, Oh, yang dapat- sudah nggak kemakan sampai pagi. Nah, saya tuh kupon tuh sampai dikasih 2. Kupon tuh dikasih 2 deh. Oh, berarti cukup untuk ambil breakfastnya. Ya, Karena Beat the Sun ya nggak bisa makan. Ya, Midnight nggak bisa makan. Dapat breakfast bisa ya. makan. Tapi harus cepat balik. Jadi nggak bisa dipakai kupon. Ya, nggak bisa. Ya. Ya. Jadi dapat badge seperti itu ya. Nah, Ya. ini Yang badge-nya. paling istimewa adalah Beat the Sun memang. Beat the Sun itu ya ada tulisannya Raise the Sun. Nyebutnya. Itu yang Raise the Sun. ingat waktu kita mengunjungi toko sepeda di Lawrence yang Ya. dipajang adalah Beat the Sun itu. Karena memang itu yang tantangan terberat dari Unbound Gravel. Ya saya kira untuk mencapai itu komitmen untuk bisa latihan ke sana berat banget. Ini juga Salut. Nah, ini juga. Ya, ini komitmen luar biasa karena nggak menyerah sampai akhir. Ini Ini luar biasa ya. Sun berikutnya belum keluar loh ini. Dan kalau kita lihat yang paling diperhatikan oleh Unbound itu adalah yang Beat the Sun sama yang Breakfast. Yang Midnight itu kamu tuh tanggung. Cepat enggak, lambat enggak, kamu tuh tanggung. Tapi coba lihat yang diposting Envy, Beat the Sun, ya kan? Diposting Envy dia. Ya, Breakfast. Yang breakfast. Nah. Kemudian yang dikasih penghargaan khusus itu kan yang Beat the Sun sama yang breakfast. jadilah breakfast. Ya, Jadilah breakfast. jadilah breakfast. Padahal kamu cuma menang breakfast 5 menit itu sebenarnya. Kamu 5 menit lebih cepat, kamu dapatnya midnight juga itu. Nah, saya tuh sudah mau protes. Saya ini sebetulnya midnight biar sama-sama kayak Anda. Gitu. Biar nggak ketahuan kalau selisihnya jauh. Kan. Tapi selisih 5 menit saya tuh sudah mau protes. Kamu startnya loh telat. Telat 6 menit, kena Oh, kereta iya. api ya. Ya, saya masuk dalam itu apa 6 menit itu. Iya. Tapi ya tetap dapat ini ya sudahlah gitu loh. Saya juga mau protes dan nggak punya tenaga. Jadi ya sudah, nah, ini aja. Jadi ya itu kesan dari kami. Jadi ya sekali lagi, kita nih ikut event ini dari dari tahun lalu sebenarnya bukan pengen apa ya, pengen eksis, pengen tampil segala macam. Kalau Om John Bumiharjo dan saya sudah punya cita-cita ini sejak lama. Sejak dulu pengen ikut Vertikanza waktu itu namanya. Apalagi saya SMA-nya di Kansas. Tapi kan ikut lotre nggak dapet, sama kemudian pandemi. Jadi saya sudah dapat itu jersinya yang 2019 yang Dirty Kanza. Yang akhirnya batal. Yang batal itu punya. Ya. Jadi diundur sampai 2021 dan itu namanya jadi Unbound Gravel. Jadi saya punya jersey yang saya daftar yang saya nggak ikut. Kayak gitu. Nah, kemudian sudah jadi Unbound, ternyata saya gagal finish. Dan tahun ini berhasil finish, jadi ini sudah cita-cita lama ikut. Dia itu collateral damage sebenarnya. Jadi terpaksa ikut menemani. Tapi kita bangga, dia Om Roy bisa finish itu luar biasa karena kekhawatiran kita kan tinggal dia. Oh, saya punya satu guru. Itu John Bumiharjo. Ya. Dia bilang gini, kamu kalau nggak finish, kamu mau ngulangi lagi.
Itu saya ingat sepanjang jalan. Ketika saya mau menyerah gitu, aduh aku nggak mau baleni. Saya nggak mau ngulangi yang 200 kilo di belakang itu, saya nggak mau. Gitu. Ya, sudah finishkan aja. Gitu. Jadi kita tidak ingin kuat-kuatan atau apa. Saya juga bukan yang paling kuat. Banyak orang yang lebih hebat dari kita yang pasti bisa finish lebih cepat. Tapi yang saya salut adalah setiap cyclist pasti punya tantangannya sendiri. Kita memilih olahraga sepeda dan impian saya, tantangan saya sudah saya capai. Om John Bumiarjo impiannya finish beat the sun, dia sudah mencapai. Omri Finish. finish Sudah sudah gitu mencapai toh, impiannya. finish. Dan setelah melihat video yang 100 itu ya takjub kekompakan tim 100 itu. Jadi ya itu, oh kita Enggak kan enggak suatu. Nggak kompak. dan itu supaya teman-teman semua nanti kalau misalnya ikut event seperti ini ya kita semua punya challenge sendiri. Kayak kita bikin Bromokom kan, ada yang ngejar juara, ada yang ngejar finish PR, ada yang ngejar finish selamat, ada yang bukan lolos cut off time. Jadi setiap orang punya misinya sendiri, tidak ada yang lebih hebat dari satu sama lain, dan kita bersyukur event ini memang membuka mata banyak orang, menunjukkan event itu seperti apa, tantangan itu seperti apa ya. Moga-moga cerita kita ini bukan untuk pamer-pameran atau untuk sombong-sombongan siapa paling kuat, tapi ya saya punya keinginan budaya sepeda di Indonesia ini terus berkembang. Dan untuk berkembang itu kan kita harus tahu di tempat yang lebih maju seperti apa. Ya. Jadi ya bahwa di sini muncul perdebatan, diskusi segala macam, ini tuh gini, ini tuh itu, kita sudah bersepeda 10 tahun lebih ya, itu nggak penting kayak gitu. Jadi ya kita bersyukur udah tidak ada yang cedera, tidak ada yang, karena kan itu yang paling kita lakukan, jatuh, Omre, did you hit your head kayak gitu. Tapi kita semua di sini selamat. Sepeda kita tidak semuanya selamat. Sepeda Ivo ternyata ada masalah. Ternyata baru nyadar ketika sampai di Indonesia, pulinya tuh rompal, jadi giginya ompong. Itu untung dia selamat finish. Dan untung sepedanya Om John belum nyampe, jadi belum tahu selamat atau tidak. Nah, kalau saya headsetnya Headsetnya jebol ya. jebol. Ya. Jadi ya yang penting orangnya nggak apa-apa lah. Ya. Orangnya nggak apa-apa. Omre masih nggak waras, ya, kita semua masih waras. Berarti kan masih normal situasi, masih status quo. Betul. Di status Ya. quo. Jadi ya, sekali lagi terima kasih banyak. Silakan tadi instruksinya Omre untuk mendapatkan giveaway ini. Yang paling berharga adalah chip Saho itu, karena benar kalau tidak segera diklaim ini akan habis. Dan kita nanti masih ada episode lagi, kita habisnya ada episode tentang Expo ya. Expo-nya tahun ini 2 kali lebih besar, jadi ada 2 kali episode di situ. Dan kita juga mengunjungi beberapa pembuat sepeda terkenal di Amerika. Jadi perjalanan kita masih banyak yang bisa kita sharing. Jadi sekali lagi terima kasih, moga-moga perjalanan kami bermanfaat, dan moga-moga terus support brand Indonesia, karena kalau cycling di Indonesia ini maju, kita harus kuat juga dengan dirinya sendiri. Dan terus support brand Indonesia, dan moga-moga teman-teman terinspirasi untuk jadi cyclist yang lebih baik lagi. Apapun itu berdasarkan definisi masing-masing. Jadi sampai ketemu. Kita juga belum terima kasih sama dia yang membuat Make It Happen. Betul. Terima kasih banyak Capsek Ternyata diterima kasihin juga ya, bukan salah. Terima kasih. Enggak. Terima kasih kami dapat kesempatan ya, diajakin, diseret sih kalau saya lebih tepatnya. Kamu nggak terima kasih? Masih mikir-mikir. Sampai ketemu lagi, kita selesaikan setelahnya. Kalau yang belum pernah ke Manado, memang goes ke sini agak effort dikit, kira-kira 30-an kilo dari kota Manado, tapi sampai sini reward, tempat terindah. Lebih nyaman ya? Kayak di Eropa.